Barakallahu seiman. Yang beruntung pada saat hijrah dan berubah dirinya menjadi orang yang lebih baik karena keimanannya adalah Anda sendiri. Ya. Anda sendiri. Itu manfaatnya buat Anda sendiri. Anda selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana kami bahasakan tadi, orang beriman akan baik di dunia. Apalagi janji-janji Allah, orang beriman akan diberikan rezeki, diberikan kemudahan urusan dan segala macam. Di akhirat Anda akan selamat masuk di surga. Jangan sampai nanti datang penyesalan di akhir, baru Anda ingin kembali pada saat ajal sudah datang, baru menyesal. Ya. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan, teman-teman sekalian. Kemudian beliau mengatakan, kuburan siapa ini? Kata para sahabat, Fulan bin Fulan disebutkan namanya. Tapi dalam riwayat ini dikatakan Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggam musik, demi Allah, orang mati ini sekarang 2 rakaat sholat yang bisa kalian lakukan. Kalau dia bisa hidup lagi, dia kerjakan. Itu lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Teman-teman sekalian, kalau kita meninggal di saat ini, maka yang kita inginkan kalau Allah berikan kesempatan hidup, saya akan kasih kamu kesempatan hidup setengah jam lagi. Kira-kira, kalau kita dihidupkan kembali, apa yang akan kita lakukan? Coba pikirkan baik-baik, apakah kita akan kembali ke restoran favorit kita untuk sempat makan makanan kesukaan kita? Atau duduk ngobrol sama teman-teman kita? Atau interaksi biologis dengan pasangan halal kita? Atau kita ke meeting proyek kita? Demi Allah tidak ada semua itu. Anda akan berharap setengah jam itu semuanya Anda kerjakan sujud saja kepada Allah. Anda beristighfar kepada Allah. Anda berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Maka jangan tunggu karena pulang itu tidak dikasih sama Allah SWT. Semua orang yang meninggal teman-teman menyesal dia kalau tidak sempat ya, bertobat dari dosanya atau ada peluang ibadah yang sempat dia sia-siakan. Siang ini Allah sampaikan ke kuping Anda masing-masing. Melalui pengajian ini Anda bisa dengarkan. Allah pun mudahkan dari lisan kami untuk mengucapkan walaupun belum disusun sebelumnya secara khusus gitu. Mengalir dengan begitu saja. Maka saya pertama yang mendapatkan manfaat dan Bapak Ibu juga begitu. Orang yang cerdas di antara kita adalah orang yang mendengarkan tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Kalau itu menyentuh dalam hati. Dan ini ternyata memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hati kita. Raih itu. Ambil. Karena keimanan itu sangat mahal. Tidak semua orang bisa memilikinya. Allah SWT memberikan kepada hamba-hamba tertentu karena memang Allah ingin dia taat kepadanya. Yang keenam, Umar bin Hubaib Al-Khatimi radhiyallahu anhu, sahabat ini berkata, Umair bin Hubaib Al-Khatimi radhiyallahu anhu berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau ditanya, bagaimana bertambah dan berkurangnya? Maka Umair menjawab, jika kita mengingat Allah Azza wa Jal, mengingat Allah yang maha mulia dan maha tinggi, memuji dan mensucikannya, maka itulah bertambahnya. Dan jika kita melalaikan Allah ya, meninggalkan Allah dan melupakannya, maka itu adalah berkurangnya. Artinya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan pernah terpengaruh dengan perkataan orang. Oh kamu sekarang berubah ya, kamu alimnya. Iya, jawab iya. Alhamdulillah, saya baru merasakan keimanan. Begitu, jangan baru disentil sedikit sama temannya, kembali lagi kendor imannya. Rugi sendiri. Sehingga akhirnya malas lagi beribadah. Syaitan akan selalu berusaha agar buku amal kita pada hari ini, di saat kita hidup, tidak berisikan amal-amal soleh. Maka jangan dikalahkan oleh dia. Isi semua dengan amal-amal soleh. Isi semua dengan amal-amal saleh. Saatnya teman-teman kita tinggalkan semua komunitas kita yang tidak baik. Kita tetap berteman sama mereka, tapi komunitas yang kita ikutin di grup WhatsApp misalnya, atau di pertemuan kita dalam ngobrol atau sahabat-sahabat kita, itu adalah orang-orang yang bisa menambah keimanan kita. Karena saya sudah bahasakan tadi, beberapa detik bahkan beberapa menit saja kita melihat sebuah cuplikan misalnya, bisa menambah keimanan tentang kemahabesaran Allah, keajaiban fenomena alam misalnya, atau sebuah potongan ceramah bisa mengubah hidup kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan baik, bahkan bisa husnul khatimah, atau sebaliknya kita tonton sebuah cuplikan yang bisa merusak ya hidup kita, bahkan bisa sampai su'ul khatimah pada saat meninggal, wa na'udzubillah. Yang ketujuh, Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah. Sekarang pindah ke kalangan tabi'in. Tadi sudah sahabat sampai ada 6 orang ya. Beliau adalah salah satu tokoh dan pembesar tabi'in, generasi yang belajar dari sahabat. Berkata kepada para teman-temannya, berjalanlah bersama kami, mari kita menambah keimanan bersama-sama. Jadi pada saat ada orang-orang soleh, mereka mengatakan, ayo sama-sama kita tambah keimanan.
Bapak Ibu kalau ketemu sama orang soleh, minta sedikit waktunya. Bisa nasihatin saya enggak? Mungkin dengan 1-2 kata, 1 buah nasihat cukup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Minta nasihat-nasihat mereka. Minta wasiat-wasiat mereka. Dan jangan pernah minta saran dan nasihat dari ahli maksiat. Karena mereka akan menyarankan Anda untuk melakukan kemaksiatan. Maka jadi malas lagi Anda beribadah dan bisa terjerumus dalam dosa tersebut. Yang ke-8, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah pernah ditanya tentang keimanan. Apakah keimanan itu bisa bertambah? Sehingga kita merasa sangat kental dan selalu kokoh, tegar. Bahkan kita bisa punya atau memiliki iman baja yang sangat kuat. Ya, yang akhirnya diterpa dengan apapun tidak akan mempan lagi. Beliau menjawab, betul. Bahkan bisa sebesar gunung. Lalu beliau pun ditanya, apakah bisa berkurang? Maka kata Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah, benar, bisa. Bahkan bisa sampai tak tersisa sedikit pun. Di saat seseorang sibukkan diri dengan dosa. Gitu. Yang ke-8, Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, salah satu dari 4 imam mazhab ya, pernah ditanya tentang keimanan, apakah ia bisa bertambah? Apakah ia bertambah dan berkurang? Maka kata beliau, bisa bertambah hingga mencapai langit ke-7. Ya. Sampai sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tiap hari yang dia pupuk amal saleh aja terus. Dan subhanallah kita kalau sibuk dari amal saleh ke amal saleh yang lain teman-teman sekalian. Dosa tidak usah kita khususkan waktu dan energi untuk menjauhinya. Karena dengan sibuk amal saleh kita akan jauh itu dengan sendirinya. Seperti kalau Anda kejar prestasi di kantor Anda. Saya mau prestasi supaya selalu dapat gaji full dan naik jabatan, dapat bonus ya. Maka Anda akan sibuk dan Anda tidak mau menyia-nyiakan waktu pada teman-teman yang malas, yang tidak mau kerjaan, yang buang waktu, bolos dari kerja. Anda tidak mau berteman sama mereka. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi bisa iman bertambah kata Imam Ahmad rahimahullah sampai mencapai langit ke-7. Dan bisa berkurang hingga sampai ke lapisan paling bawah bumi yang ke-7. Artinya bisa sangat rendah sama sekali. Dan bisa sangat tinggi. Anda kalau mau membandingkan, orang kalau punya perasaan iman itu dia sangat peka teman-teman. Bahkan sampai hal-hal yang sederhana saja. Seperti misalnya para salafus saleh itu biasa kalau lewat di satu tempat tercium bau busuk aja. Maka mereka langsung istighfar kepada Allah. Kenapa Allah sampaikan bau busuk ini? Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, aku tahu aku punya dosa. Mereka jadikan bahan introspeksi diri. Di saat aku melihat perubahan sikap dari pasanganku, tungganganku, zaman dulu orang pakai kuda atau unta ya. Kalau tiba-tiba jadi masalah, kalau kita sekarang motor, mobil. Dan tikus yang masuk dalam rumahku. Allahul musta'an. Allah tempat kita minta pertolongan. Berapa banyak orang di antara kita tikus banyak di rumahnya. Banyak serangga, banyak segala macam. Peringatan Allah, tapi dia tidak tersentuh. Ada bahkan orang yang fenomena alam, gempa, ya, guntur, dan segala macam dianggap biasa sama dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar di Kufa suara guntur. Suara guntur yang biasa kita dengar di musim hujan. Bagi kita kan biasa, tutup kuping selesai. Ya guntur udah. Pernah gak berpikir teman-teman, apa ini suara guntur? Dari mana? Kok bisa sebesar itu dan menggelegar? Apa kata beliau? Ini peringatan tegas kepada seluruh penduduk bumi. Ya harus hati-hati nih, bukan sembarangan gitu. Nabi kita Muhammad SAW teman-teman kalau ada mendung aja, maka beliau gelisah mondar-mandir gitu. Sampai Aisyah pernah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda seperti ini? Itu kan mendung, akan turun hujan. Hujan kan rahmat Allah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminannya kalau di belakang mendung ini azab Allah? Karena ada umat-umat sebelum kita, Allah binasakan dengan datangnya mendung. Sampai turun hujan, Nabi SAW lihat, baru beliau tenang. Begitu luar biasanya iman membuat seseorang itu berhati-hati sekali. Jadi bisa sangat tinggi iman itu sampai mencapai langit ke-7. Dan ada juga orang yang sangat rendah keimanannya. Bahkan dia kalau naik mobil sama temannya berdua, tabrakan, temannya mati di sebelahnya, keluar darah, kepalanya bocor, dia nggak sempat mati. Dia masih mengatakan, oh syukur saya tidak kena. Selesai. Terus dia kembali lagi kepada kemaksiatannya. Subhanallah. Jadi bisa saja kan yang terjadi pada temanmu itu terjadi pada dirimu. Allah selamatkan kamu supaya masih bisa sempat tahu. Berapa banyak orang tidak mengambil pelajaran seperti ini.